wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Nur Warswada Putra dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang network fundamental. Nah, yang pertama, pengenalan jaringan komputer. Apa sih itu pengenalan jaringan? Apa sih itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sekumpulan dua atau lebih komputer atau bisa juga perangkat elektronik yang saling terhubung melalui media komunikasi, baik menggunakan kabel atau menggunakan nirkabel atau tanpa kabel, dengan tujuan utama yaitu untuk berbagi data, informasi, dan sumber daya seperti file, printer, atau koneksi internet secara langsung, secara bersama-sama. Jaringan komputer juga bisa dan dapat berkolaborasi antar perangkat dengan lebih cepat dan lebih efisien. Nah, lalu ada implementasi jaringan komputer. Implementasi jaringan komputer adalah proses penerapan dan penggunaan jaringan komputer dalam kehidupan nyata dengan cara menghubungkan perangkat-perangkat komputer melalui media tertentu agar dapat berkomunikasi, bertukar data, dan dapat berbagi sumber daya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penggunanya. Nah, media implementasi jaringan komputer ada dua media atau mekanisme, yaitu media implementasi jaringan, media kabel, media nirkabel, wireless. Di sini saya akan membahas media kabel atau wireless terlebih dahulu. Nah, dapat kita lihat di sini ada kabel UTP. Nah, untuk menjadi kabel UTP seperti ini, kita perlu meluluskan dulu kabel UTP yang sebelumnya terlilit menjadi seperti ini, lalu ditambahkan konektor RJ45. Terus kita krimping dan jadilah kabel UTP LAN, Local Area Network. Nah, apa sih gunanya ini? Guna kabel LAN. Nah, guna kabel LAN ini gunakan untuk menghubungkan komputer dalam jaringan Local Area Network sehingga dapat dikirim melalui media kabel secara langsung. Nah, di sini lalu ada media nirkabel atau wireless. Nah, wireless di sini bekerja dengan mentransmisikan data dalam bentuk paket digital yang dimodulisasi menjadi gelombang radio melalui access point yang menyebabkan perangkat dapat berkomunikasi secara nirkabel dengan jaringan dan komputer. Nah, di sini ada access point yang menghubungkan gelombang radio yang dapat berhubungnya internet. Nah, di sini contoh topologinya. Nah, dapat kita lihat di sini ada kabelan yang dicolokkan ke port Ethernet, baik itu 1, 2, 3, atau 4. Colokannya seperti ini. Nah, jika saya colokkan, artinya seperti ini. Nah, dapat kita lihat di sini mereka saling terhubung satu sama lain menggunakan media tambahan, bisa switch ataupun router. Nah, ini mereka mempunyai masing-masing alamat IP tersendiri yang dapat membedakan dan tidak akan tertukar jika ingin berbagi data. Nah, lalu sini ada kabel konsol. Kabel konsol ini digunakan untuk menghubungkan komputer dengan perangkat jaringan seperti router atau switch guna melakukan konfigurasi di awal, bisa juga pemeliharaan server atau switch, dan troubleshooting melalui antarmuka command line tanpa memerlukan koneksi jaringan internet. Nah, di sini. Nah, jika saya sudah menjelaskan tentang network fundamental secara awal, di sini saya akan tutorial secara langsung di Cisco Packet Tracer. Pertama-tama, kalian harus punya dulu Cisco Packet Tracer. Nah, bagaimana sih cara mendownloadnya atau cara mendapatkan Cisco Packet Tracer? Nah, pertama-tama kalian masuk ke web Cisco Packet Tracer. Nah, setelah itu kalian harus login terlebih dahulu. Di sini kalian bisa login menggunakan
email atau menggunakan Google. Nah, jika sudah login seperti ini, kalian scroll ke bawah dan cari di sini paket tracer. Nah, di sini 3 pilihan, ada Mac OS atau MacBook, Ubuntu, dan Windows. Karena sini saya menggunakan Windows, kita Windows. Nah, tunggu. Nah, di sini sudah masuk ya. Ini sudah mulai download, tetapi karena saya sudah punya, jadi kita langsung masuk saja ke Kisco Packet Tracer. Nah, di sini kita buka Kisco Packet Tracer. Oh ya, teman-teman, sebelumnya ada 2 cara untuk masuk ke Kisco Packet Tracer. Dengan cara satu, menggunakan internet, harus terlogin terlebih dahulu. Kita bisa juga kita menggunakan internet. Nah, di sini saya akan pilih yang tidak menggunakan internet ya. Saya akan matikan wifi dan kita tunggu saja. Nah, jika sudah masuk seperti ini, ada pilihan logical test dan physical. Contoh, kita pasang di sini switch router maksudnya, satu switch dan satu komputer. Nah, seperti ini kita konekkan menggunakan kabel. Sini ada banyak kabel pilihan seperti USB, custom kabel, octal, serial, koaksial, PON, fiber, crossover, strike, dan konsol. Nah, karena dia tidak pilih kabel, teman-teman bisa langsung menggunakan automatically cause connecting type. Kita pencet di sini, konekkan, dan terus. Nah, jika di logical text seperti ini tampilannya, tapi jika kita pencet physical atau secara data, nah ini di sini ada ruang server. Nah, pencet. Nah, di sini tampilannya. Seperti ini tampilannya. Di sini ada bentuk router seperti ini, bentuk switch seperti ini. Jika kita lihat di logical, bentuk router itu bulat ya teman-teman, dan bentuk switch itu kotak. Bentuk routernya itu seperti PC ya, tambah PC atau komputer. Nah, tapi jika di physical ada perbedaan, yaitu seperti ini. Sini router. Nah, router itu enggak bulat ya, ini kotak, dan juga switch lebar kotak ya. Nah, untuk kabel juga itu berbeda. Di sini seperti USB. Kita lihat seperti kabel USB yang sering kita lihat. Kabel diode, kabel oktal, kabel serial DTE, serial PCE, koaksial, PON, fiber, crossover, strike, dan konsol. Sementara kalau kita lihat di logical, itu gambarnya seperti ini aja, nggak ada tampilannya. Tapi kalau di physical itu ada tampilannya. Misal nih, kita mau nambahin laptop ya, kan bisa ke end device. Sini ada laptop, jika dipencet, nah laptopnya tampilan laptop seperti laptop pada umumnya. Tapi kalau di logical seperti laptop, nah seperti ini. Kita sambungkan menggunakan kabel konsol ya tentunya. Nah, di sini kita sambungkan tetap di laptopnya ke RS22. Terus di sini kita sambungkan di
konsol. Nah, sudah, makanya logical test akan seperti ini. Tapi kalau kita lihat secara fisikal kan seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi saya tidak akan membahas secara logikal, tapi saya akan bahas secara logikal. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang logical test dengan membuat sebuah jaringan sederhana yang terdiri dari satu switch dan dua komputer. Siapkan terlebih dahulu satu switch dan dua PC atau dua komputer. Jika sudah disiapkan seperti ini, dia dapat hubungkan dengan menggunakan kabel. Kan sini, sini. Nah, jika sudah, ini kak, mungkin bakal bertanya, ini sudah terhubung atau belum? Di Cisco, kalian bisa ngecek dengan di sini, di icon upload, diklik di PC0 dan PC1. Nah, di sini tulisan PC1 has not functional port, yang artinya antara PC0 dan PC1 itu masih belum terhubung. Bagaimana cara menghubungkannya? Dengan menambahkan IP address. IP address itu apa? IP address adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan lokasi perangkat dalam suatu jaringan agar dapat dikirim ke tujuan yang benar. Nah, contohnya, contoh singkat, mungkin contoh yang dapat dipahaminya. Misalkan nih, kalian mau mengirim paket ke teman kalian, tetapi kalian nggak tahu alamat rumahnya, siapa yang menerima, atau siapa dia. Kalian harus tahu terlebih dahulu alamat dari rumah teman kalian agar paket itu sampai ke teman kalian. Nah, di dalam jaringan alamat disebut IP address. Misalkan PC0 IP-nya adalah 192.168.1.1. Nah, untuk PC1 itu di 192.168.1.2. Nah, IP itu yaitu angka atau angka unik, karena dari IP itu yang artinya internet protokol atau angka. Nah, seperti ini. Kalian bisa masukkan di sini di PC ke desktop, IP configuration, IPv4 address. Nah, kalian masukkan di sini 192.168.1.1, enter. Nah, sini jika sudah kalian masukkan, nah kalian enter, maka di sini ada subnet mask. Nah, antara IP dan subnet mask itu selalu berdampingan atau selalu bersama ya. Untuk default gateway DNS kita gak perlu isi. Nah, selanjutnya kita isi di PC yang selanjutnya. Kita klik ke desktop, ada IP configuration. Nah, di sini kita masukkan IP yang kita di sini 192.168.1.2, 192.168.1.2, enter. Nah, seperti ini. Kalian bisa mengeceknya kembali di sini. Nah, di sini tulisan successful atau menggunakan bisa menggunakan command prompt. Sini kalian bisa tulis IP yang ingin kalian tuju, misal 192.168.1.2, enter. Nah, jika sudah reply prompt seperti ini, itu artinya antara PC 0 dan PC1 sudah terhubung. Tapi misal kita contoh ping listnya IP 192.168.1.2
1.1.4. Nah, di sini maka ping. Nah, seperti ini. Jika ping kita tulis IP yang belum ada di sini, maka tulisannya bakal request timeout atau RTO ya. Nah, seperti ini. Tapi misal kita ke PC 1, kita tulis di sini ping 192.168.1.1 enter, maka kalau platform. Nah, kenapa kalau kita tulis 1.4 atau 1.3 kita bakal RTO atau request timeout? Karena kan di sini cuma ada perangkat yang kita kasih alamat atau IP yaitu 1.1, 1.2. Kenapa 1.3? Nggak bisa karena di sini masih belum ada yang memiliki 1.3, 1.4. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang network fundamental dengan diakhiri membuat sebuah topologi jaringan sederhana. Mungkin akan kedepannya saya akan membuat jaringan topologi yang lebih luas. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan penjelasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.